Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Strawberry pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau kali ini pilih strawberry, pick a card strawberry. Dengan tema bagaimana cinta akan memasuki kehidupan kamu. Jadi reading ini mungkin khusus untuk kalian yang single, yang mungkin sedang mencari atau yang mungkin penasaran aja pengen tahu kisah cintanya di masa depan. Atau bisa juga untuk kalian yang sudah berpasangan tapi ingin kilas balik, ingin inget-inget. Walk down the memory lane. Jadi ingat-ingat lagi dulu waktu ketemu pertama kali sama pasangan gimana ya gitu. Anyway, kita langsung lihat aja ada kartu apa untuk strawberry pertama, nanti kita baca sama-sama. Strawberry pertama, bagaimana cinta memasuki kehidupan mereka. Bagaimana cinta memasuki kehidupan strawberry pertama. Thank you. Oh. Wow. Okay. Strawberry pertama. Bagaimana cinta memasuki kehidupan strawberry pertama. Okay. Okay, wow. I know this. Strawberry pertama, please. Strawberry pertama, please. Thank you. Yes. Ini jelas sekali. Okay. So, strawberry pertama. Kartu yang keluar untuk kamu adalah King of Swords, Nine of Wands, The Sun, dengan Knight of Pentacles, dan King of Pentacles. Klarifikasinya adalah ekonomi berarti soal keuangan, dan ide, oke? Bagaimana cinta memasuki kehidupan kamu, khususnya untuk yang single, kemungkinan besar adalah lewat jalur pekerjaan, karir, keuangan, bisnis, hal-hal yang mengantarkan kamu kepada dunia profesional. Jadi ini berhubungan dengan public image kamu di depan publik secara profesional nih. Orang tersebut yang saya rasakan tertarik sekali sama kamu karena mungkin bisa jadi kamu strawberry pertama, kamu sudah punya posisi, sudah punya status yang cukup kuat, posisi yang cukup tinggi di tempat kamu bekerja misalnya. Jadi di sini kartu energinya strawberry pertama adalah King of Swords. Mungkin yang terlihat ya, terlihatnya tuh kamu profesionalitasnya tuh tinggi gitu loh.
Kamu mungkin dalam pekerjaan gak mau main-main, dan kamu bisa menunjukkan hasil kerja kamu yang memang bisa diandalkan lah gitu loh. Nine of Wands dan the Sun di sini yang saya rasakan adalah orang-orang di sekitar kamu, ya tentunya terutama yang akan menjadi pasangan kamu. Ini mungkin merasa kesulitan untuk mendekati kamu, untuk I don't know, minta nomor telepon kamu, cari cara untuk bisa ngajak kamu kencan. Kesulitan karena ada Nine of Wands di tengah-tengahnya. Dimana ini adalah energi, kalau kamu lihat sendiri gambarnya, kayak orang ini kan dikelilingi oleh banyak pagar, dikelilingi oleh banyak tongkat. Nggak mudah untuk orang lain tuh bisa meloncat tongkat-tongkat ini terus bisa berdekatan sama kamu. Jadi kayak ada aura, lo boleh lihat tapi lo nggak boleh pegang gitu. Kamu auranya seperti itu yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kamu, terutama oleh si calon pasangan kamu ini. Jadi tampak luar kamu ini sekali, bukan kaku sih, saya tidak merasakan kaku karena memang kamu profesional aja. Ya udah bicara sama gue soal bisnis, ya udah bicara soal gue sama gue ya soal keuangan, soal apa yang lo butuh dari gue, apa yang lo mau dari produk gue, dari jasa gue. Tapi kalau udah menuju ke arah-arah yang lebih personal, kamu mungkin langsung pasang badan, langsung pasang pagar, langsung kayak kaku gitu loh. Lo kan nyari gue karena lo butuh produk gue kan, karena lo butuh jasa gue kan. Jadi ya udah kita bicaranya soal itu aja gitu loh. Jadi yang saya rasakan energi kamu ini, terlepas kamu cewek atau cowok, sword kan, pedang kan, ini kayak tak aja. Ya udah yang bisnisnya apa nih? Apa yang bisa gue perbuat buat lo? Apa yang bisa gue bantu? Lo butuh apa? Gue ada, misalnya tuh kayak gitu. Dan ditambah lagi ada The Sun kan, dimana ini yang saya rasakan adalah energinya strawberry pertama, dimana kamu sinar kamu tuh menguar-nguar gitu. Jadi kamu mungkin terlihat berwibawa sekali, berkarisma sekali, sehingga itu yes bikin orang tertarik, tapi juga kesulitan untuk bisa mendekati kamu. Jadi sinar kamu terang banget hingga orang-orang di sekitar kamu tuh milih 2-3 kali lah untuk bisa mendekati kamu. Karena kan kalau kita mendekati seseorang yang sangat bersinar, pasti kan ada energi merasa terintimidasi, merasa khawatir ditolak gitu kan. Jadi yang saya rasakan adalah strawberry pertama nih wibawa atau karismanya kuat sekali dan sangat profesional. Nah ingat, ini reading ini adalah bagaimana cinta memasuki kehidupan kamu, yang artinya ini di masa depan kan energinya seharusnya untuk yang lajang. Jadi kalau saat ini strawberry pertama belum punya posisi, belum punya status dalam hal profesional, berarti mungkin kamu akan ketemu sama pasangan kamu pada saat kamu sudah punya posisi, sudah dianggap penting oleh bos kamu, sudah punya status yang cukup tinggi di pekerjaan kamu. Atau kalau misalnya kamu bisnis sendiri, bisnis kamu sudah mulai melejit lah, atau sudah mulai dikenal banyak orang, baru tuh calon pasangan kamu muncul. Itu pun orang tersebut awalnya mungkin merasa terintimidasi ya, merasa aduh kayaknya gue nggak sepadan deh sama strawberry pertama, apa yang bisa gue tawarkan nih gitu. Karena di sini ada Knight of Pentacles dan King of Pentacles ya kan, dimana dua kartu ini adalah energi orang tersebut yang naksir kamu, yang akan ngedeketin kamu, dan ini kamu sendiri. Di mata dia, kesan pertamanya dia kepada kamu adalah kamu King of Pentacles. Karena yes, dengan 3 kartu di sini kamu pasti dianggapnya udah mapan, udah stabil, udah punya, dalam tanda kutip punyanya ya. Karena standar orang kan beda-beda ya. Mungkin untuk si A, standar orang yang punya adalah ada kendaraan pribadi. Tapi untuk si B, standar kepunyaan orang adalah sudah punya rumah sendiri.
jadi beda-beda. Tapi yang saya rasakan dengan dia keluar sebagai Knight of Pentacles, terlepas dia cewek atau cowok, melihat kamu yang udah king, ya otomatis awalnya pasti dia merasa terintimidasi. Dia merasa apa yang bisa gue tawarkan buat si king ini, apa yang bisa gue kasih buat raja ini, dia udah punya segalanya gitu. Tapi yang saya rasakan ini bukan berarti orang ini lebih di bawah kamu, atau orang ini mungkin secara ekonomi kurang dari kamu. Enggak, saya tidak merasakan itu. Cuma yang saya rasakan adalah energi di mana dia terintimidasi atau merasa nggak ada yang bisa gue tawarin buat strawberry pertama, kecuali cinta gue, kecuali rasa sayang gue, kecuali rasa peduli gue, kecuali rasa kagum gue. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, gue jujur gue minder gitu. Yang saya rasakan tuh orang ini kesan pertamanya kepada kamu adalah kamu terlalu tinggi untuk digapai, tapi bukan berarti dia tidak mau bergerak ke arah kamu ya. Mungkin perjalanannya lama, atau kamu merasa orang ini kayaknya nih orang suka sama gue, tapi kok geraknya ke arah gue lelet banget ya. Mungkin kamu akan merasa seperti itu karena memang orang ini ya itu ada mindernya, ada merasa terintimidasinya. Oke, so di masa depan, kalau misalnya akhirnya dia sampai kepada kamu, dia berani mengajak kamu kencan atau bahkan mengajak kamu untuk berpasangan, masa depan hubungan kalian adalah ekonomi dan ide. Di sini yang saya rasakan ada koneksi intelektual antara kalian. Koneksi apa ya? Mungkin cara kalian mengelola keuangan sama. Cara kalian menghabiskan uang sama. Menyimpan uang sama. Jadi ide kan. Ide itu adalah hal-hal yang ada di kepala kita. Jadi ada koneksi intelektual antara kalian, terutama dalam hal materi, keuangan, bagaimana mengelola uang, bagaimana menyimpan uang, bagaimana berinvestasi, seperti itu. Jadi yang saya rasakan nih tim yang klop banget antara kamu dengan pasangan kamu di masa depan. Kalian adalah kalian satu tim yang memang cocok banget gitu loh. Kalau misalnya ingin menggabungkan kekayaan kalian misalnya, atau ingin menggabungkan ide-ide yang ada di kepala kalian untuk diwujudkan demi kemajuan atau kekayaan bersama. Karena ide dan ekonomi. Jadi yang saya rasakan di sini mungkin apa ya? Hubungan kalian nggak melulu cinta-cintaan, nggak melulu romantisan gitu, enggak. Tapi justru sangat menjejak ke bumi, menjejak ke realita. Oke, mungkin misalnya sampai di tujuan, sampai di pernikahan gitu ya misalnya. Karena kita nggak tahu ya, jodoh ada di tangan Tuhan. Misalnya kalian sampai di pernikahan, kalian memutuskan untuk menikah dengan alasan yang praktis. Misalnya, udah deh, daripada kita pacaran doang, setiap pulang ngapel gue harus pulang ke rumah gue sendiri ngabisin bensin, terus kita masing-masing punya rumah sendiri-sendiri, masing-masing harus bayar listrik sendiri. Mendingan kita nikah aja deh ya, biar kita satu rumah, biar gue nggak usah ngabisin uang bensin, biar uang listrik bisa kita pakai buat hal yang lain, masa depan kita gitu loh. Jadi ada hal praktis di belakang kenapa kalian memutuskan untuk akhirnya menikah, untuk akhirnya menyatukan kehidupan kalian. Jadi di sini yang saya rasakan energi percintaan kalian ini, strawberry pertama, mungkin bukan yang lovey-dovey, yang mushy-mushy, yang romantis gitu, bukan. Tapi justru menjejak ke bumi sesuai dengan realita dan sangat praktis. Oke? So anyway, good luck ya strawberry pertama. Semoga segera ketemu sama si Knight of Pentacles. Anyway, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Halo strawberry kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, atau kali ini pilih strawberry dengan tema bagaimana cinta memasuki kehidupan kamu. Khususnya mungkin reading ini untuk kalian yang masih single, yang jomblo, yang sedang mencari, atau yang sekedar penasaran aja pengen tahu bagaimana kisah cinta kalian di masa depan berikutnya. Tapi untuk kalian yang sudah berpasangan, bisa juga video ini dipakai untuk walk down the memory lane. Jadi untuk melihat ke belakang, dulu
Dulu kayak gitu nggak ya gue waktu ketemu sama pasangan? Dulu begitu nggak ya kesan pertamanya dia kepada gue? Kayak gitu. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya. Ada kartu apa, ada energi apa untuk strawberry kedua? Nanti kita baca sama-sama. Strawberry kedua. Second strawberry, please. Bagaimana cinta memasuki kehidupan strawberry kedua? Bagaimana cinta memasuki kehidupan strawberry kedua? Thank you. Wow. Wow. Strawberry kedua. Kamu cantik atau ganteng deh kayaknya. Secara fisik, kamu mungkin cantik atau ganteng. Tapi kalau misalnya kamu tidak merasa cantik atau ganteng, ada semacam aura, karisma yang bikin kamu tuh menarik sekali, sangat charming, sangat pokoknya bikin orang mendekat lah. Bikin orang penasaran mungkin, bikin orang pengen ya jadi pasangan kamu atau kamu menjadi pasangannya dia. Wow. Strawberry kedua, please. Strawberry kedua, please. Wow. Banyak banget yang bersaing buat kamu. Bersaing untuk mendapatkan kamu tuh banyak. Terlepas kamu cewek atau cowok, kamu pokoknya lihat nih. Pembangkang, pemberontak. Ambition. Oke, I get it. Saya mau kasih lihat ini ya. Kartu di belakang tumpukan. Five of Wands, kompetisi, persaingan. Yang saya rasakan banyak yang bersaing untuk mendapatkan kamu. Karena kartu pertama kamu adalah Seven of Cups. Diikuti Three of Cups dan Ace of Wands. Di bawah sini kamu mendapatkan Five of Swords dan The Moon. Kemudian kartu oracle yang kamu dapat adalah Rebel, pembangkang, pemberontak, dan Ambition, ambisi. Oke. Iya. Pokoknya strawberry kedua yang saya rasakan energi kamu nih sangat charming, sangat menarik. Jadi kalau kamu nggak merasa cantik atau ganteng, bagaimana kamu membawa diri itu terlihatnya seksi di mata orang lain. Orang lain tuh ngelihat kamu kayaknya menarik banget sih. Menarik banget sih itu cewek, menarik banget sih itu cowok. Seksi banget ya dia gitu. Seksi di sini nggak harus dalam arti kamu pakai pakaian terbuka atau kalau misalnya kamu laki-laki kamu menunjukkan otot kamu, lengan kamu, nggak harus seperti itu. Tapi dari cara kamu membawa diri, cara kamu berbicara, bahasa tubuh kamu itu bikin orang meleleh yang saya rasakan. Kartu pertama kamu nih Seven of Cups. Ini kan artinya pilihan kan. Kamu bisa memilih banyak orang sebenarnya. Kalau kamu merasa gue nggak cantik, nggak ganteng, nggak punya pilihan, berarti kamu memilih strawberry yang salah. Karena di sini dengan Seven of Cups sebagai kartu pertama banyak pilihan buat kamu. Bahkan saking banyaknya kamu sampai tidak bisa tegas. Kamu sampai kesulitan untuk mengambil keputusan, kesulitan untuk mengambil pilihan. Five of Swords di sini bisa dibilang kamu lihat gambarnya. Ini kamu nih. Ini terlepas kamu cewek atau cowok ya. Ini cewek ini yang di depan sini. Ini adalah strawberry kedua. Dimana di sini lihat gambarnya. Dia kan kayak berlari gitu. Jadi kayak kamu umpet-umpetan. Mungkin umpet-umpetan dalam arti
Kamu dideketin sama si A, tapi si B juga ngejar kamu. Pada saat kamu jalan sama si A, kamu ngumpet dari si B. Kamu sebisa mungkin pergi ke tempat-tempat di mana si B nggak akan ada di situ. Jadi Five of Swords ini adalah energi kamu mungkin konflik batin ya. Di dalam hati kamu mungkin merasa nggak enak karena bikin dua orang naksir kamu dalam satu waktu yang sama, dalam waktu yang sama. Jadi kayak gue sebenarnya nggak enak sih, maksudnya gue konflik batin di dalam diri gue tuh konflik karena gue nggak seneng sebenarnya diperebutkan oleh dua orang, tapi ya keadaannya seperti ini, jadi ya sebisa mungkin gue akan berusaha menutupi orang yang satu dari orang yang lainnya, gitu loh. Yang saya rasakan tuh seperti itu energinya strawberry kedua. Bukan berarti kamu kegeeran, kebanggaan, oh yang naksir gue banyak, enggak. Kamu justru nggak enak, kamu feeling guilty, merasa bersalah, merasa ya nggak enak ya, karena kamu tahu kalau misalnya mereka sadar kamu lagi deket sama mereka berdua sekaligus, mereka pasti akan kecewa atau akan sakit hati. Jadi kamu nggak enak, tapi di sisi lain kamu juga belum bisa memutuskan yang mana yang kamu mau. Kamu masih bingung, mungkin bingung dengan perasaan kamu sendiri, atau mungkin juga kedua orang tersebut masih belum menunjukkan niatnya mereka untuk seriusnya mereka. Jadi di kamu ya gue lihat nanti dulu deh, soalnya gue sendiri belum yakin sama perasaan gue sama salah satu dari mereka. Jadi ya selama gue belum yakin, gue akan mencoba untuk mengenal mereka lebih dalam dulu sebelum gue memutuskan mau pilih yang mana gitu loh. Jadi yang saya rasain di sini strawberry kedua, kamu kesulitan untuk mengambil keputusan. Bukan berarti kamu kebanggaan, enggak, saya enggak merasakan itu. Bukan berarti kamu kebanggaan karena bisa berkencan sama 2-3 orang sekaligus, enggak. Kamu justru merasa nggak enak, tapi di sisi lain kamu juga belum bisa memutuskan yang mana yang paling kamu suka. Di sini dengan Three of Cups yang saya rasakan, mungkin pilihan yang terbaik untuk kamu, untuk strawberry kedua adalah seseorang yang antara kamu sama dia tuh ada pondasi persahabatan, ada pondasi pertemanannya. Jadi pondasi pertemanan dalam arti pasangan kamu yang selanjutnya itu mungkin kalian awalnya adalah berteman dulu atau deket dulu sebagai teman. Karena memang kamu mungkin tipe seseorang yang kalau nggak berteman dulu, gue nggak bisa langsung jadi pasangan gitu loh. Kamu harus ada, setidaknya kamu harus tahu dulu backgroundnya dia mungkin, bagaimana hubungan dia dengan keluarganya mungkin, bagaimana hubungan dia dengan teman-temannya atau dengan orang-orang di kantor, selain dari pekerjaannya dia apa, penghasilannya dia berapa gitu. Mungkin selain daripada itu, kamu benar-benar ingin mengenal orang itu lebih dalam dulu sebelum kamu memutuskan yang mana yang mau kamu pilih gitu. Nah, kayaknya hubungan percintaan kamu, cerita cinta kamu yang selanjutnya itu ada hubungannya dengan kamu menjalin pertemanan dulu atau persahabatan dulu, mengenal orang tersebut lebih dalam dulu sebelum akhirnya Ace of Wands, gairah, semangat, nafsu kamu naik, meningkat untuk orang tersebut. Kalau kamu udah memahami dia sebagai teman dan kamu suka kepada dia sebagai teman, baru tuh hati kamu bicara. Jadi Ace of Wands di sini baru bisa timbul di dalam hati kamu kalau memang sudah ada pondasi pertemanan antara kamu dan orang itu. Oke? Ini bagaimana cinta mau masuk ke kehidupan kamu adalah dengan yaitu harus temenan dulu gitu loh intinya. Kalau seseorang datang ke dalam kehidupan kamu tahu-tahu nyosor, kamu mungkin kabur karena kamu nggak bisa diperlakukan seperti itu. Kamu bisanya tuh perlahan-lahan dalam hal gue harus mengenal lo dulu lebih dalam. Gue nggak bisa langsung iya aja, mau aja, gue nggak bisa. Gue harus mengenal lo lebih dalam. Kita harus banyak ngobrol dulu. Baru dari situ gue akan memutuskan gue akan keluarin Ace of Wands ini atau enggak buat lo gitu.
Jadi strawberry kedua nih, kamu mungkin bisa dibilang orang-orang melihat kamu, terutama orang-orang yang tertarik sama kamu ya, orang-orang yang naksir sama kamu, mereka mungkin melihat kamu sebagai seseorang yang indecisive, yang tidak bisa mengambil keputusan, padahal bukan itu. Padahal strawberry kedua adalah tipe seseorang yang sangat hati-hati justru dalam memutuskan orang yang mana yang paling cocok untuk menjadi pasangan kamu. Di sini dengan Five of Swords dan The Moon, ini adalah kesan pertamanya mereka. Orang yang naksir kamu, orang-orang yang naksir kamu ya, terutama orang yang akan menjadi pasangan kamu ya, kepada kamu. Kesan pertama mereka kepada kamu adalah Five of Swords dan The Moon, dimana ya itu tadi, mungkin tampak luar, baru pertama kali kenalan, mungkin mereka melihat kamu sebagai seseorang yang bikin penasaran, bikin dia pengen ngejar, bikin dia pengen dekat, bikin dia pengen membuktikan dirinya bahwa dia adalah pasangan yang tepat buat kamu. Dan dengan The Moon di sini, kesan pertamanya dia kepada kamu juga adalah kamu tipe seseorang yang banyak lapisannya. Yang saya rasakan ini ada banyak lapisannya kamu yang dilihat orang ini. Wah, lapisan pertama udah gue kletek, udah gue kupas ya, udah gue kupas nih lapisan pertamanya si strawberry kedua. Masih ada ternyata lapisan selanjutnya, gue kupas lagi. Jadi akhirnya ini akan ada pondasi pertemanan, karena orang tersebut, pasangan kamu yang selanjutnya itu juga mungkin tipe seseorang yang kurang lebih sama seperti kamu. Dia ingin menggali dulu, dia ingin mengupas dulu lapisan demi lapisan diri kamu, agar supaya dia bisa mengenal kamu lebih dalam. Karena The Moon kan, The Moon ini adalah energi yang penuh, yang bisa bikin kita bingung apabila kita tidak berusaha memahaminya. Apabila kita tidak berusaha memahami perasaan kita, kan jatuhnya kita bingung. Tapi kalau kita berusaha menganalisa, memahami perasaan kita, baru deh kita terang benderang, iya kan? Nah, orang itu sama, dia melihat kamu seperti The Moon, banyak lapisannya, yang kalau tidak dikuliti satu persatu akan membingungkan. Jadi orang ini mungkin, pasangan kamu yang selanjutnya ini mungkin adalah tipe seseorang yang penyabar ya, yang sabar, karena ya memang kalian berdua setipe sebenarnya. Kamu juga gak mau buru-buru berkomitmen, buru-buru misalnya menikah gitu, gak mau. Kamu bener-bener ingin menguliti menguliti dulu calon pasangan kamu itu. Kamu ingin mengenal mereka lebih dalam dulu. Kalau ada yang memang bikin kamu bisa Ace of Wands ya, naik gairah, nafsu, nggak harus dalam hal seksual, membuat kamu tertarik banget, baru deh kamu mungkin oke, kita berkomitmen ya. Tapi kalau misalnya setelah kamu gali ternyata orang tersebut nggak menarik buat kamu, ya nggak akan kejadian juga Ace of Wands ini gitu. Nah, pasangan kamu yang selanjutnya yang akan memasuki kehidupan kamu sama, kurang lebih sama seperti kamu tipenya. Oke? Nah, dua kartu oracle ini adalah akan seperti apa hubungan kamu dengan orang tersebut di masa depan. Kartu yang keluar adalah rebel, pembangkang, pemberontak, dan ambisi. Saya baru sadar kalau kartu yang ini agak kepotong tadi, jadi saya benerin dulu kameranya. Anyway, dengan dua kartu ini yang saya rasakan nih, hubungan kamu dengan orang tersebut kedepannya kalian akan saling saling bersaing gitu loh. Jadi hubungan kalian tuh akan dipenuhi oleh persaingan, tapi persaingan yang sehat tentunya, persaingan yang ya maksudnya hopefully ya, semoga persaingan sehat, bukan persaingan yang justru malah bikin hubungan jadi toksik. Enggak. Di sini persaingan di sini mungkin dalam arti karena ini ada rebel, ada ambisi kan, pembangkang dan ambisi gitu. Jadi kayak contohnya misalnya kalian pada saat ketemu masih sama-sama staf biasa di kantor masing-masing. Kalian bekerja di kantor yang berbeda, masing-masing masih dalam posisi staf biasa. Tapi energi kalian berdua
karena kalian berdua menyatu, berinteraksi, akhirnya kalian jadi kayak kepicu gitu loh. Gue pengen menunjukkan kepada pasangan gue, misalnya kamu nih ya, strawberry kedua, gue pengen menunjukkan kepada pasangan gue kalau gue bisa naik pangkat akhir tahun ini, gue bisa naik jabatan akhir tahun ini. Terbukti ternyata, mungkin di akhir tahun pada saat kalian sudah bersama, di akhir tahun kamu dinaikkan pangkatnya menjadi supervisor. Pasangan kamu masih staf biasa di kantornya. Tapi di pertengahan tahun depan tersebut, pasangan kamu tiba-tiba dinaikin posisinya menjadi manajer. Jadi justru di atas kamu kan, kamu baru supervisor, dia sudah manajer. Jadi kayak ada apa ya, yang saya rasakan nih ada persaingan di antara kalian berdua, tapi untuk ke arah kebaikan. Ya untuk kebaikan bersama juga kan ujung-ujungnya. Apalagi kalau misalnya kalian sampai menikah. Saya nggak mau bilang kalian akan menikah atau enggak ya, karena jodoh ada di tangan Tuhan. Tapi kalau sampai kalian menikah, kalau akhirnya kamu jadi supervisor, pasangan kamu menjadi manajer, kan ujung-ujungnya uang yang masuk dari gaji kalian berdua itu kan untuk keluarga juga, untuk rumah tangga juga, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini dengan dua kartu ini, tema-tema persaingan yang sehat, tema-tema ingin lebih daripada pasangan, terus pasangan juga ingin lebih daripada kamu, itu menjadi tema di hubungan kalian, di dalam hubungan kalian. Dan tentunya ke arah yang lebih baik. Jadi misalnya bisa juga dengan dua kartu ini, bisa juga mungkin kalau bukan dalam hal pekerjaan, bisa juga dalam hal spiritual. Kamu dan pasangan membicarakan tentang kekurangan kalian. Mungkin trauma-trauma di masa lalu yang pernah kalian hadapi, yang pernah kalian alami. Terus secara sadar kalian mungkin berjanji kepada satu sama lain, yuk kita sembuhkan yuk trauma kita. Walaupun traumanya beda-beda, tapi cara penyembuhannya kan kurang lebih sama. Yuk kita sama-sama menyembuhkan diri yuk, supaya nggak cepat ke-trigger, supaya nggak cepat kepicu, supaya nggak cepat marah-marah, nggak cepat snappy, nggak cepat ketus sama satu sama lain gitu loh. Jadi dari situ akhirnya secara spiritual kalian saling memperbaiki diri. Atau saling kayak ingin menjadi pasangan yang lebih baik untuk pasangannya kan. Jadi kalian memperbaiki diri, berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, gitu loh. Jadi energi persaingan di sini sangat kuat di hubungannya strawberry kedua. Karena di sini kan dari waktu ketemu, waktu pacaran mungkin udah kerasa juga harus bersaing kan. Terutama mungkin pasangan kamu yang ngedeketin kamu. Dia harus bersaing dengan orang-orang lain untuk mendapatkan kamu. Gitu loh. Jadi sampai ke bawah terus sampai pada saat hubungan kalian sudah mulai terbentuk, akhirnya ke bawah terus. Tapi hopefully semoga persaingannya adalah untuk ke arah yang lebih baik. Oke? Anyway, good luck strawberry kedua, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai strawberry ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, pick a card, atau kali ini pilih strawberry dengan tema bagaimana cinta memasuki kehidupan kamu. Mungkin reading ini khusus untuk kalian yang single, yang jomblo, yang sedang mencari, atau yang sekedar penasaran aja, pengen tahu kisah cinta gue selanjutnya kayak gimana ya, gitu loh. Atau kalau untuk kalian yang sudah berpasangan, mungkin video ini bisa dipakai untuk kilas balik. Dulu waktu gue ketemu pasangan gue seperti apa ya? Dulu kesan pertamanya dia kepada gue gimana ya, gitu. Anyway, kita langsung lihat ya. Ada energi apa, ada kartu apa untuk strawberry ketiga, nanti kita baca sama-sama. Strawberry ketiga please. Bagaimana cinta? Oke. Saya akan ambil kartu yang paling atas. Bagaimana cinta memasuki kehidupan strawberry ketiga. Strawberry ketiga please. Thank you.
banyak sekali ini. Sword. Pedang. Okay, I get it. So, wow, lihat nih, pedangnya banyak banget. Oh my god. Ini gila sih. Oke. Strawberry ketiga, please. One more. Two more for strawberry. Okay. One more. Thank you. Okay. Strawberry ketiga. Oh my god. Saya mau kasih lihat ini. Kartu di belakang tumpukan duel. Berduel. Oke. Strawberry ketiga. Kartu yang keluar untuk kamu adalah Ace of Swords, Five of Swords, Strength. Dengan dua kartu yang di bawah sini, Nine of Swords dan Four of Swords. Dari 5 kartu tarot, 4 diantaranya adalah kartu pedang. Oke. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Freya. Freya ini adalah dewi yang unik banget. Dewi yang ya mungkin bisa dibilang pembangkang ya, pemberontak, tapi keunikannya itu yang justru bikin dia populer. Dan kompromi. Wajar karena ada banyak permainan ego di sini. Battle of the egos. Jadi perang ego yang paling kuat saya rasakan di sini. Dimana mungkin bagaimana cinta memasuki kehidupan. Strawberry ketiga adalah awalnya kamu dengan orang tersebut, dengan pasangan kamu itu kayak mungkin kayak ada perasaan tertarik kepada satu sama lain, tapi kesel, tapi gemes gitu loh, kayak pengen nabok gitu. Energinya tuh kayak gue tuh sebenarnya nggak misalnya kamu bicara sama teman kamu, gue tuh sebenarnya nggak tertarik sama dia, tapi gue kayaknya kok gue malah ketarik gitu loh. Jadi kayak ada banyak push and pull, ada banyak saling mendekat tapi kemudian saling menjauh lagi. Jadi kayak energinya tuh seperti mungkin kalian sebenarnya sama-sama suka, tapi gengsi. Contohnya tuh kayak gitu. Mungkin kalian sebenarnya sama-sama tertarik, tapi apa ya, kayak nggak mau maju duluan misalnya. Jadi sama-sama tertarik, tapi dua-duanya ada di sudutnya masing-masing, sehingga hubungannya nggak ketemu kan, atau interaksinya nggak terjadi kan. Tapi kalau sekalinya terjadi, malahan berantem, atau kalau bukan berantem kayak berdebat, berargumentasi, berduel. Ingat, kartu di belakang tumpukan adalah duel, berduel kan ini. Tapi sebenarnya kayak ada chemistry, ada apa ya istilahnya, apa sih ya, chemistry ya, pokoknya ada rasa ketertarikan yang kuat di antara kalian, tapi ego kalian kayak menolak untuk berdekatan, ego kalian menolak untuk berinteraksi. Makanya di sini ada Five of Swords di tengah-tengah. Di sini ada 9 dan 4, which is kalau dikurangi adalah 5 juga kan, 5 pedang. Jadi 5 pedang itu kan adalah energi kita berkonflik dengan seseorang, terus maunya menang
kita maunya yang menang. Nggak peduli orang itu sakit hati, pokoknya gue yang menang. Atau orang itu juga begitu kepada kita. Nggak peduli kita sakit hati, yang penting dia menang gitu loh. Jadi kayak ada energi di antara kalian tuh kelihatannya. Tampak luar mungkin kalian saling benci. Tampak luar kalian saling nggak tahan kepada satu sama lain. Tapi internally, secara internal kalian sama-sama memiliki ketertarikan kepada satu sama lain. Jadi mungkin kalau misalnya kalian udah lama nggak argumen, nggak berdebat, kalian kangen. Gue pengen nyari si orang itu gue pengen argumentasi sama dia, gue pengen berdebat sama dia, gue pengen tahu pendapatnya dia mengenai hal ini apa. Pasti beda deh sama gue, gitu loh. Tapi meskipun mungkin memang pendapat atau opini kalian berbeda, tapi satu sama lain akhirnya jadi mempelajari opini yang berbeda tersebut. Akhirnya menjadi pelajaran gitu loh, apa yang dibicarakan oleh pasangan kamu. Dia juga mempelajari sesuatu dari apa yang kamu bicarakan mengenai hal tersebut. Jadi energinya nih kayak musuh menjadi teman, musuh menjadi pacar. Yang tadinya sering berantem, sering argumentasi, sering duel, sering berdebat, akhirnya jadi suka-sukaan. Jadi apa sih? Sexual chemistry-nya tuh kuat banget. Secara seksual, kalian tuh saling tertarik. Tapi mungkin secara intelek, kalian clash terus. Karena ada ego yang bermain kan. Secara intelek, ego kita bermain. Kalau dia beropini A, gue gak bisa A, gue harus B. Enak aja ntar dia menang. Kayak gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini makanya ada strength kan. Dimana ini adalah energi kalian berdua tuh sama-sama punya kekuatan. Kalian berdua mungkin sama-sama pintar, sama-sama cerdas, sama-sama tahu apa yang kalian bicarakan. Jadi misalnya pun berbeda opini kalian mengenai sesuatu hal, masing-masing tuh posisinya sama-sama kuat, sehingga nggak perlu cari kompromi. Ya udah, gue sama opini gue sendiri aja, lo juga sama opini lo sendiri aja. Kalau emang lo percayanya begitu ya silahkan, gue juga percayanya apa yang gue percaya gitu. Jadi yang saya rasakan di sini energi pedang yang banyak sekali ini adalah energi di mana secara intelek, secara pemikiran kalian banyak bedanya sebenarnya. Tapi secara hati atau secara fisik kalian tertarik kepada satu sama lain. Jadi sexual chemistry-nya tuh kuat sebenarnya. Cuma ya itu tadi, hal-hal yang akhirnya diperdebatkan, diduelkan itu hal-hal yang berhubungan dengan pandangan pribadi. Karena ada ego yang bermain di situ. Jadi ego kalian sama-sama tinggi mungkin, ego kalian sama-sama kuat gitu loh. Dan kalian, yang saya rasakan kalian sama-sama cerdas. Jadi nggak ada yang mau ngalah kan. Tapi justru disitulah sexual chemistry-nya. Jadi ketertarik. Jadi gini loh, gimana ya? Kayak di film-film ini ceritanya. Misalnya yang tadinya berantem, argumentasi, debat, tahu-tahu ciuman. Channel saya adalah channel untuk orang dewasa. Jadi kalau saya bicara mengenai hal-hal yang seksual, nggak masalah karena nggak ada anak kecil yang boleh nonton channel saya, oke? Jadi tahu kan di film-film kan suka ada tuh yang sepasang manusia berantem melulu, berdebat melulu. Tapi karena ada sexual chemistry yang kuat, tiba-tiba karena mungkin mereka berdebatnya hadap-hadapan, terlalu dekat, akhirnya malah ciuman, akhirnya malah having sex. Nah ini energi kalian nih seperti ini nih, strawberry ketiga. Jadi apa ya, bisa dibilang itu tadi, intinya adalah musuh menjadi pacar, musuh menjadi teman. Ya menjadi pacar lah, karena ini kan tema readingnya kan bagaimana cinta memasuki kehidupan kalian. Yang tadinya musuhan, yang tadinya sering argumentasi, berdebat, akhirnya malahan jadi cinta-cintaan, suka-sukaan gitu loh. Nah, kesan pertamanya si pasangan kamu itu kepada kamu, pada strawberry ketiga adalah dua kartu ini. Nine of Swords dan Four of Swords. Dimana di sini yang saya rasakan, kesan pertamanya dia kepada kamu adalah kamu seseorang yang mikir terus, overthinking terus.
Pokoknya kayaknya di mata dia tuh kesan pertama ya, kayaknya kamu kemerungsung gitu loh. Bingung harus apa, bingung harus melakukan apa duluan, bingung prioritasin yang mana. Kayaknya terlalu banyak yang kamu pikirkan, terlalu banyak yang kamu pegang gitu. Nah, mungkin dia awalnya adalah ingin memberikan solusi dengan Ace of Swords di sini. Dia ingin memberikan solusi. Strawberry ketiga, lo lakuin ini aja. Daripada lo pusing, mendingan lo begini aja gitu loh. Dia mungkin tipe seseorang yang mungkin di mata kamu, kesan pertama kamu ke dia adalah sok tahu banget sih ini orang gitu. Nah, akhirnya berantem, akhirnya malah konflik, ya kan? Tapi dengan Four of Swords di sini, kesan pertamanya si pasangan kamu itu kepada kamu juga adalah sebenarnya mungkin kalau aja kita sama-sama mau kompromi, sebenarnya nggak ada yang perlu dikonflikin, nggak ada yang perlu dibikin jadi debat, dibikin jadi argumentasi, nggak ada. Karena dengan Four of Swords sebenarnya semuanya baik-baik aja. Cuma ya itu, kamu di mata dia adalah seseorang yang Nine of Swords, terlalu banyak pikiran atau terlalu banyak mikirin sesuatu terlalu dalam. Pada saat dia kasih solusi, kamu mikirnya itu orang sok tahu banget sih ini orang gue pusing-pusing sendiri, nggak ngerepotin dia sok ngasih tahu gue solusi A B C D, gue bisa menyelesaikan masalah gue sendiri kok gitu. Mungkin kamunya juga ngerasa nggak perlu bantuan, kenapa ditawar-tawarin gitu. Jadi yang saya rasain di sini, orang tersebut ngelihat kamu nih, sebenarnya kamu mungkin Four of Swords tuh gampang banget kalau misalnya kamu mau kompromi, tapi di kamu juga ngelihat dia sok tahu, kamu juga berharapnya dia diem aja, nggak usah banyak bicara, nggak usah kasih solusi, biarkan kamu menyelesaikan masalah kamu sendiri gitu loh. Jadi yang saya rasain di sini, ya itu tadi, karena kesan pertamanya salah atau kesan pertamanya cenderung negatif, ya kan? Dia melihat kamu sebagai Nine of Swords, kamu melihat dia sebagai seseorang yang sok tahu, kan cenderung negatif tuh kesan pertamanya. Akhirnya kalian banyak debat, banyak argumentasi. Tapi sebenarnya kenapa dia mendekati kamu pada saat kamu Nine of Swords? Karena memang dia tertarik sama kamu. Dia ingin mencoba membantu kamu, menolong kamu supaya tidak Nine of Swords. Tapi mungkin caranya salah, caranya ngeselin, sehingga kesannya tak sok tahu gitu loh. Oke? Jadi ingat, strawberry ketiga, energi kamu adalah musuh menjadi pacar, musuh menjadi cinta. Oke? So, prediksi hubungan kalian di masa depan ya. Kamu mendapatkan Freya, dewi pembangkang, dewi pemberontak, dewi yang unik, dan kompromi antara kamu sama dia. Jadi yang saya rasakan di sini, prediksi kehidupan cinta kamu, strawberry ketiga, adalah hubungan kalian nih dinamikanya tinggi, dinamis sekali. Hubungan kalian tuh sangat dinamis. Mungkin satu sama lain seringkali mengejutkan. Jadi kamu mengejutkan dia dengan tingkah kamu, dia pun juga mengejutkan kamu dengan tingkahnya. Atau kalau bukan dengan tingkah laku, bisa juga dengan perkataan. Karena ingat, Freya ini dewi yang unik. Apa yang ada di kepala kamu terus kamu keluarkan, itu mungkin unik atau asing di matanya dia. Apa yang dia lakukan juga mungkin unik di mata kamu. Jadi bisa dibilang kalian berdua seringkali terus-menerus mengagetkan, mengejutkan satu sama lain. Jadi hubungannya tuh selalu segar ya. Segar dalam arti selalu ada yang baru. Kayaknya kamu udah kenal, udah berhubungan, udah berpacaran, atau bahkan misalnya sampai menikah. Saya nggak mau bilang kamu akan menikah atau tidak sama dia, tapi karena jodoh di tangan Tuhan ya. Tapi kalaupun kalian sampai menikah, misalnya udah menikah 1-2 tahun, tapi masih ada aja hal-hal baru yang dia lakukan yang kamu nggak nyangka dia akan lakukan. Dia pun begitu, masih ada aja hal-hal baru yang kamu katakan, dia tidak menyangka kamu akan mengatakan hal itu. Gitu loh. Nah, kalau misalnya hal-hal yang mengejutkan itu akhirnya ada yang sampai membuat kalian konflik, berduel, berargumentasi, dan lain sebagainya,
Di sini dengan kompromi, yang saya rasakan hubungan kalian juga cukup kuat untuk berkompromi. Karena kalian udah menyadari bahwa yes, orang ini emang ngeselin banget, tapi gue butuh orang ini di dalam kehidupan gue. Karena dia selalu bisa bikin gue hidup. I feel alive with them. Aku merasa hidup dengan dia. Hidup dalam tanda kutip ya. Hidup maksudnya yaitu selalu ada yang baru, selalu menyegarkan, selalu bikin ketawa walaupun juga bikin kesel. Jadi dengan kompromi di sini hubungan kalian sehat akhirnya. Walaupun ngeselin ya, walaupun saling mengesalkan, tapi dengan kompromi everything will be okay gitu loh. Semuanya akan baik-baik aja. Karena memang kalian saling memahami atau menyadari bahwa gue gak bisa jauh dari orang ini. Sekesel-keselnya gue sama dia, tapi dia cintanya gue. Dia cinta matinya gue gitu loh. Jadi yang saya rasa ini bagus sekali nih energinya. Dari musuh menjadi teman, menjadi pacar, menjadi nggak bisa kehilangan. Oke? So anyway, good luck. Strawberry ketiga. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai strawberry keempat. Selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih strawberry. Pick a card strawberry dengan tema bagaimana cinta memasuki kehidupan kamu. Jadi reading ini mungkin khusus untuk kalian yang jomblo atau single atau yang sedang mencari atau yang penasaran aja pengen tahu cerita cinta kalian selanjutnya seperti apa. Kalau kamu sudah berpasangan, video ini bisa dipakai untuk kilas balik, melihat ke belakang. Dulu waktu pasangan gue ngedeketin gue, atau waktu gue baru aja deket sama pasangan, kayak apa sih? Kesan pertamanya dia ke gue kayak gimana sih? Gitu. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya ada energi apa, ada kartu apa untuk strawberry keempat. Nanti kita baca sama-sama. Fourth, strawberry. How love enters strawberry. Fourth. Thank you. Oh. Okay. Strawberry keempat. Bagaimana cinta memasuki kehidupan strawberry keempat? Okay. Thank you. Wow. Okay. Strawberry keempat, please. Ups, ini kayaknya ada hubungannya dengan energi masa lalu deh. Oke. Kalau kamu merasa udah selesai dengan masa lalunya, nggak berharap apa-apa lagi dari masa lalu kamu, mungkin ini bukan strawberry yang tepat buat kamu. Oke? Karena energi masa lalu nih sangat kuat di sini, di strawberry keempat. Anyway, kartu tarot yang kamu dapat adalah Three of Pentacles, The World, dan Nine of Swords. Di sini kamu mendapatkan The Fool dan The Hierophant. Kartu oracle yang kamu dapat adalah altar ya, pemujaan, altar pemujaan, dan stone, batu, pondasi. Oke? Oke. Jadi, yang saya rasakan akan datang lagi ke dalam kehidupan kamu, strawberry keempat, adalah mantan kamu.
Mantan di sini mungkin nggak harus mantan pacar ya. Bisa aja mungkin dulu kalian pernah deket tapi nggak sampai komitmen, nggak sampai pacaran, nggak sampai bilang I love you. Tapi kalian sempet ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul secara intens selama 3 bulan misalnya. Tapi begitu misalnya kamu tanya, kita mau dibawa kemana nih hubungan kita gitu, dia kabur, dia hilang, dia ghosting kamu, atau dia bilang dia belum siap, dia bilang dia belum tahu, sehingga akhirnya kalian jadi renggang, sehingga kalian akhirnya jadi putus dalam tanda kutip. Walaupun kalian belum pacaran misalnya, belum berkomitmen misalnya, tapi karena dia bilang dia belum siap untuk berhubungan lebih dalam, akhirnya kamu mungkin mundur, kamu mungkin ya udah, gue nyari yang serius. Kalau lo masih belum yakin sama gue ya gue mendingan cabut. Gue gak mau nunggu-nunggu gitu loh. Jadi ada kedewasaan yang saya rasakan pada saat kalian berpisah. Pada saat kalian memutuskan untuk gak lanjut dalam hubungan tersebut, dalam koneksi tersebut. Jadi bisa dibilang perpisahannya amicable. Amicable tuh bermartabat ya. Sama-sama dewasa soalnya menghadapinya. Kamu juga bukan tipe seseorang yang terus sakit hati. Ya mungkin sakit ya, tapi enggak yang terus kamu menganggap orang itu habis manis sepah dibuang, enggak. Kamu tipe seseorang yang bermartabat tinggi yang saya rasakan. Begitu pula juga dia, orang tersebut. Cuma memang pada saat kalian berpisah dulu, alasan yang terkuat yang saya rasakan adalah karena belum ada kesiapan. Belum siap untuk misalnya masuk ke jenjang pernikahan. Atau setidaknya belum siap untuk menjadi pacar seseorang. Berkomitmen lebih tinggi kepada seseorang belum siap. Sehingga akhirnya kalian berpisah gitu loh. Nah, yang akan datang lagi ya orang itu. Dalam kehidupan kamu, dalam masa lalu kamu, seseorang yang dulunya berpisah secara baik-baik dari kamu, itu dia datang lagi sekarang. Atau di masa depan nih akan datang lagi. Dan dia membawa energi siap, ready. Jadi kayak sekarang gue siap nih. Sekarang gue merasa sekarang waktunya untuk berpasangan. Terutama sama lo, sama strawberry keempat gitu yang saya rasakan ya. Karena kartu pertama kamu langsung Three of Pentacles. Ini adalah ajakan yang saya rasakan. Ini adalah ajakan dari orang itu untuk, hey, yuk kita satukan energi kita untuk membangun sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru, mewujudkan sesuatu yang baru. Three of Pentacles, ada 3 Pentacles kan. Three of Pentacles adalah energi kerjasama, kolaborasi, persatuan, di mana Pentacles yang ini digabung dengan Pentacles yang ini menjadi Pentacles yang ini. Jadi angka 3 di dalam numerologi adalah angka kreasi. Kita mengkreasikan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi bisa dibilang nih, masa lalu kamu itu, orang tersebut yang dari masa lalu itu datang lagi kepada kamu, udah siap. Udah siap untuk membangun sesuatu yang baru bersama kamu. Dia membawa energi the full, energi yang baru, ingin memasuki fase kehidupan yang baru. Jadi mungkin dia dulu-dulu nggak siap karena dia mungkin sadar dia masih nakal, dia sadar masih genit misalnya, masih flirty sana sini, masih kasih harapan-harapan palsu kepada orang-orang lain, sehingga dia juga tidak mau menyakiti kamu. Lebih baik kita pisah aja dulu deh. Kalau sekarang gue masih brengsek, gue gak mau lo sakit hati. Jadi kita pisah dulu baik-baik. Gue akan menyiapkan diri gue. Dan yang saya rasakan dia akhirnya siap memasuki babak baru dalam kehidupannya. Yaitu menjadi seseorang yang lebih committed. Lebih berkomitmen. Dengan the world di sini, ini yang saya rasakan kalian berdua, bukan hanya dia. Kamu pun juga sudah melewati banyak hal dalam hidup. Jadi energi the world di sini adalah energi, bisa dibilang kalian berdua akhirnya memang
menjadi jauh lebih dewasa sekarang pada saat dipertemukan lagi di masa depan ya. Kalau orang ini balik kepada kamu kapanpun itu di masa depan, kamu sama dia udah sama-sama melewati berbagai hal dalam kehidupan, sehingga dengan adanya pengalaman dan kematangan, kalian bener-bener siapnya tuh 100% gitu loh. 100% siap untuk memasuki babak baru dalam kehidupan kalian. Dan ada the Hierophant lagi. Ini kan energi komitmen, ya kan? Energi tradisional, pernikahan. Saya nggak mau bilang kalian berdua berjodoh akan menikah karena jodoh ada di tangan Tuhan ya. Tapi dengan adanya kartu the Hierophant di sini, komitmen kalian akan kuat sekali. Karena akhirnya kalian siap. Kalian sudah punya pengalaman hidup. Secara usia mungkin juga sudah matang. Kalian juga mungkin sudah sama-sama bosan dengan fase kehidupan yang lama, sehingga sekarang siap memasuki fase yang baru. Dan dengan Three of Pentacles di sini yang saya rasakan tuh tawarannya dia adalah, yuk kita menyatu, yuk kita bikin sesuatu yang baru di antara kita. Ya mungkin menyatu untuk menikah untuk punya anak, apapun itu, pokoknya energi kreasi. Ada Nine of Swords di sini yang saya rasakan mungkin bagaimana cinta memasuki kehidupan kamu juga adalah awalnya kamu mungkin merasa ini ya, kayak bisa dipercaya nggak nih orang gitu loh. Ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran di dalam hati strawberry keempat, karena pengalaman yang sebelumnya kan dia nggak siap. Pengalaman yang sebelumnya dia kan menolak kamu atau dia meninggalkan kamu, menjauh dari kamu karena kamu ingin sesuatu yang lebih serius. Terus tiba-tiba dia sekarang datang bilang dia siap. Beneran gak sih? Serius gak sih nih orang? Gitu loh. Jadi Nine of Swords di sini lebih kepada kecemasannya strawberry keempat untuk membuka dirinya lagi untuk si orang lama itu. Orang dari masa lalu itu. Karena walaupun kemarin pisahnya baik-baik, tapi kan tetap aja ya. Yang namanya sakit hati ya sakit hati lah ya. Ternyata dia belum siap. Ternyata kita deket selama 3 bulan tapi ya nggak kemana-mana juga, masih juga gue belum berpasangan, belum menikah misalnya. Jadi sekarang dia datang lagi, kamunya jadi waspada gitu loh. Tapi itu sehat, itu sesuatu yang normal. Karena kalau ada sesuatu dari masa lalu yang datang lagi ke dalam kehidupan kita, sangat normal apabila kita merasa was-was atau waspada. Tapi kalau dilihat dari 4 kartu yang ini, kayaknya sih dia serius ya. Kali ini dia serius datang. Serius ingin memasuki babak baru dalam kehidupannya. Serius ingin bekerja sama dengan kamu, berkolaborasi dengan kamu, menikah dengan kamu misalnya. Karena kalian berdua udah sama-sama punya pengalaman. Jadi Nine of Swords ini ketiban akhirnya. Kamu khawatir berlebihan nih, kekhawatiran kamu tidak akan menjadi berlebihan pada saat dia menunjukkan keseriusannya. Lama-lama sirna Nine of Swords ini. Oke? So, kesan pertamanya dia kepada kamu per saat dia balik lagi ke dalam kehidupan kamu adalah juga ini, The Fool dan The Hierophant. Dimana mungkin dia melihat kamu juga, kamu mungkin semakin semakin jejak dengan diri kamu sendiri, dengan kepribadian kamu, dengan jati diri kamu. Jadi kayak dia siap dia siap memeluk kamu gitu loh, atau dia siap dipeluk sama kamu, bahwa udah deh, emang dari dulu gue tuh udah tahu kalau lo adalah pasangan yang paling tepat buat gue. Masalahnya gue sendiri belum siap untuk menikah misalnya. Tapi sekarang gue siap banget, dan gue lihat lo dari dulu sampai sekarang gak banyak perubahan kecuali pengalaman hidup lo yang bertambah, yang berlipat-lipat, yang akhirnya malah bikin lo jadi lebih bijaksana, bikin lo jadi lebih mawas diri, bikin lo jadi lebih dewasa. Karena energi The Hierophant yang dia lihat dari kamu ini kan energi yang seperti guru, bahkan energi yang berwibawa, yang bijaksana gitu loh. Jadi dia siap dipeluk sama kamu, siap diikat
sama kamu. Intinya tuh kayak gitu. Oke? Anyway, dua kartu oracle ini adalah prediksi hubungan kalian di masa depan. Setelah kalian menyatu ya, berpasangan atau menikah, apapun itu bentuknya. Altar and stone. Altar pemujaan dan pondasi. Batu pondasi. Yang saya rasakan hubungan kalian solid banget. Di masa depan, kalau kalian akhirnya ketemu lagi terus berpasangan, hubungan kalian tuh solidnya ampun-ampunan. Kuat sekali, jejak sekali. Dengan altar, bahkan ada energi kalian saling memuja satu sama lain. Saling memuja dalam arti kayak thankful gitu loh, grateful, berterima kasih sekali kepada satu sama lain karena akhirnya kalian menyatu, tapi juga berterima kasih kepada Tuhan semesta alam karena akhirnya kalian diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Jadi altar pemujaan di sini adalah kalian saling memuja satu sama lain, tapi juga karena hubungan ini kalian jadi lebih percaya kepada Tuhan dan semesta alam. Kalau bukan tangan-tangan Tuhan, belum tentu kita ketemu lagi, belum tentu kita menyatu gitu loh. Jadi ditambah lagi dengan stone atau batu pondasi, solid banget hubungan kalian, jejak, stabil, kuat. Jadi Nine of Swords di sini nggak ada artinya, ya kan? Dengan 4 kartu ini aja dia udah kelelep. Nine of Swords ini, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu. Ditambah lagi kalau kalian akhirnya menyatu dan kamu menyaksikan sendiri betapa dia memuja kamu, semakin solid. Pondasinya semakin kuat gitu loh. Jadi wow. Kayaknya ya bukan feeling, maksudnya dari yang saya baca, strawberry 1, 2, 3, dan 4, dari 4 yang saya baca, strawberry keempat kayaknya energinya paling oke sih. Kartu-kartu yang keluar untuk kamu ini paling oke, energinya paling oke. Meskipun yes, ini energi dari masa lalu ya, terutama buat kalian yang emang nggak berharap apa-apa lagi dari masa lalu, ya mungkin ini bukan strawberry kalian. Coba pilih 1, 2, 3. Tapi buat kalian yang khususnya punya masa lalu tertentu yang memang kalian mungkin masih penasaran, masih pengen tahu kelanjutannya, mungkin ini buat kamu energi ini. Oke? Anyway, strawberry keempat, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.